bagian ini dengan membacakan Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Mengapa saudara? Supaya kita jelas semua bahwa kita mengaku dan percaya bahwa imam besar kita yang kekal atau yang selama-lamanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pengantara kita untuk dapat menghampiri hadirat Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan Yesus? Ini penting buat kita. Semua yang mengaku percaya Allah, dia harus tahu bahwa kita tetap mempunyai pengantara yang kekal, imam besar yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Mengapa Yesus? Itu kan jadi pertanyaan kita. Jawabannya ada dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakan perlahan-lahan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak, dalam hal ini Yesus ya saudara, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Membicarakan soal imam besar, untuk apa sih kita memerlukan imam besar? Nah saudara, Alkitab menerangkan kepada kita tentang sejarah dan tujuan Allah menetapkan imam besar. Jadi bukan sekonyong-konyong, bukan. Ada tujuan Allah ketika menetapkan imam besar, supaya umat dapat menghampiri Allahnya. Lagi ya saudara, supaya umat dapat datang menghadap hadirat Allah yang kudus. Mengapa kok perlu imam besar? Sebab kita ini berdosa, manusia itu berdosa, sedangkan Allah suci adanya. Tidak sembarangan orang dapat datang menghampiri Allah yang suci kalau Allah sendiri tidak membuka kesempatan untuk datang. Sejarah imam besar itu saudara dicatat dalam Imamat 9 ini, di mana ayat 7 telah digenapi oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam surat Ibrani tadi, yang berbunyi begini. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada Mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun harus mengolah dulu, mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran untuk dirinya sendiri dulu, karena Harun tetap manusia berdosa. Jadi kalau hari ini kita kembali belajar kitab Imamat, apakah berarti kita mau kembali seperti zaman Musa di padang gurun? Jawabannya tidak saudara. Kan surat Ibrani sudah jelas mengajarkan kepada kita, sebab imam besar yang demikian. Yang demikian itu yang seperti apa yang kita perlukan? Yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi apa sih tujuannya? Kalau soal jabatan imam besar jelas sudah digenapi ya saudara ya. Tapi firman Tuhan itu kan tidak ada yang usang. Firman Tuhan kan tidak ada yang ketinggalan zaman, walaupun kuno berlaku untuk selama-lamanya. Ingat, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi jika pada zaman kita sekarang ini kita belajar kitab Imamat,
penata layanan seorang imam itu tetap dikerjakan sampai hari ini, yang dalam bahasa Petrus disebut imamat yang rajani. Artinya apa? Artinya orang yang percaya Tuhan Yesus itu digambarkan, dilukiskan dengan imam-imam yang melayani sang raja gereja. Yang pertama, saudara, menghampiri atau mendekat kepada Allah itu ada 3 cara, di mana 3-tiganya ini tidak boleh terpisah dan tidak pernah terpisah, tapi selalu berhubungan. Kalau ada yang satu, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang satu. Nah, ini satu kesatuan. Apakah itu? Satu, beribadah. Kalau ngomong beribadah berarti juga mendengarkan firman, mendengarkan ajarannya, mendengarkan apa isi hati Tuhan. Yang kedua, membawa persembahan. Itu mendekat, saudara. Orang yang tidak disuruh mendekat membawa persembahan, mati dia. Yang ketiga, melayani atau pelayanan. Ini mendekat kepada Allah atau menghampiri Allah. Seumpama saudara mendapatkan kesempatan untuk 1 kali atau mungkin beberapa kali menghampiri Allah atau mendekat kepada Allah dalam ketiga-tiganya tadi, yaitu beribadah, membawa persembahan dan melayani, persiapan apa yang seharusnya saudara lakukan? Persiapan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan memperhatikan imamat 9 ini? Saudara, maafkan saya, kebanyakan porsi waktu terbanyak adalah untuk latihan-latihan, atau paling tidak ya wis pokoknya persiapan secara fisik begitu. Jawaban itu tidak salah, saudara. Tetapi saya dan saudara sekalipun beribadah, sekalipun membawa persembahan, sekalipun kita melayani, sebenarnya tidak pernah menghampiri Allah, tidak pernah mendekat kepada Allah. Mengapa, saudara? Ingat, Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Keberanian kita mendekat itu kan karena Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kita bisa nyelonong seenaknya, geruda-geruduk seenaknya, atau menganggap dia sepele dan gampang. Tidak bisa. Allah tetap Allah yang Maha Kudus dan kita berdosa. Pernahkah saudara memberi waktu khusus sebelum menghampiri Allah, sebelum mendekat kepada Allah dalam 3 cara di atas? Saudara mengambil waktu sama seperti Musa memberi perintah kepada Harun. Ayat 2, saudara, perlu saya bacakan untuk kita. Lalu berkatalah ia, Musa, kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya tidak bercela, yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Harun, dia adalah manusia berdosa yang sebelum melakukan layanan untuk jemaat, untuk umat, dia harus melakukan untuk dirinya sendiri. Saudara, mengapa? Dia tetap manusia berdosa, hanya dipercaya, dikasih tugas khusus oleh Allah menjadi seorang imam besar. Kesadaran ini, saudara, membawa diri saya, membawa diri saudara yang berdosa, tapi Tuhan beri kesempatan untuk menghampirinya. Tuhan berikan kesempatan untuk menerima undangannya yang seharusnya membuat kita takut dan makin gentar kepadanya. Saudara akan punya sikap iman yang akan saudara tunjukkan kepada Allah dan ajarkan kepada anak-anak berkaitan dengan ini. Tanpa Tuhan Yesus, saudara beribadah, saudara membawa persembahan, saudara melayani, iya benar. Tapi kalau tanpa Tuhan Yesus, saudara tidak pernah bisa mendekat kepada Allah. Cobalah renungkan baik-baik. Itu semua akan membuat kita, sikap kita, pola kita akan berubah menyadari kekudusan Allah. Apakah selama ini dengan beribadah, dengan melayani, dengan membawa persembahan, saudara telah benar-benar menghampiri Allah? Saudara telah benar-benar mendekat Allah? Semoga ya saudara, dengan pemahaman, pengetahuan iman yang benar. Sekarang yang kedua, saudara, jika Tuhan Yesus adalah imam besar yang dikatakan tanpa salah, tanpa noda, yang saleh, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, benar, itu benar. Tapi berbanding terbalik dengan Harun
yang adalah manusia yang tidak saleh, yang bisa salah, yang bisa ternoda, yang tidak terpisah dari orang-orang berdosa. Dan sama seperti Harun, kita juga begitu. Saya juga begitu. Lalu kita ini orang yang berdosa. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tidak berdosa. Karena itu saudara, renungan perspektif mencatat demikian yang saya setujui. Jika kita memperhatikan ada sesuatu yang menarik yang Alkitab catat, sebelum mewakili umat mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, para imam diwajibkan terlebih dulu untuk mempersembahkan korban mereka sebagai korban penghapus dosa dan mengadakan pendamaian bagi diri mereka. Setelah itu mereka baru boleh menjalankan tugas dalam mewakili umat untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Imam pun perlu memberikan korban penghapus dosa dan mengadakan pendamaian bagi diri sendiri. Itu ada di ayat 2 dan 7. Artinya apa? Artinya sebagai seorang pelayan, mereka pun manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu jangan kaget jika ada pelayan Tuhan yang ada di mimbar berbuat salah dan jatuh dalam perbuatan dosa. Jangan kaget, tetapi juga jangan dibiarkan. Kalau sudah tahu salah, tegurlah. Yang pertama 4 mata, yang kedua 6, yang berikutnya melibatkan penatua atau majelis. Itu ada tahapannya, Alkitab sudah mengatur. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bertobat. Jangan cuma jadi omongan, jangan cuma dihakimi, jangan. Doakan agar bertobat dan kembali kepada Allah. Itu harapannya. Orang yang sudah diingatkan, bahkan ditunjukkan ajaran yang benar, tidak mau kembali, orang itu tegar tengkuk. Hati-hatilah. Orang itu keras hatinya, bukan keras ucapannya, keras hatinya. Mari kita tinggalkan keras hati, kita mau kembali kepada Allah. Termasuk jika pelayan Tuhan itu adalah saya, adalah saudara sendiri. Apa yang Tuhan mau? Cepat kembali, cepat bertobat, tinggalkan dosa, segera kembali pada hidup yang benar dan kepada Allah sendiri. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita sekalian. Selamat ulang tahun untuk Ibu Kulicien dan Saudara Yosef. Hiduplah kudus karena Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu kepada kami yang Engkau angkat menjadi umat-Mu. Seharusnya lah kami tidak dapat menghampiri diri-Mu sebab Engkau Maha Kudus dan kami berlumuran dosa. Namun Engkau menetapkan aturan-aturan supaya kami dapat menghampiri Engkau. Kami bersyukur. Pada hari ini Tuhan, hamba membawa dalam doa untuk Ibu Kulicien dengan pertambahan usianya. Kiranya Allah menambah-nambahkan kekuatan baru kepadanya dan terus-menerus belajar untuk percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kudus, Imam besar selama-lamanya. Mendoakan juga untuk suaminya yaitu Pak Reki Kusdiarto dan anak-anaknya yaitu Christopher Robinson dan Claudia Berlian. Tambah-tambahkan iman kepada mereka ini, iman yang berpusat pada Kristus Sang Imam Besar yang sempurna. Mendoakan juga untuk Yosef, kiranya Tuhan membentuk orang muda ini sehingga menjadi gereja yang militan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.